Apakah benar dengan Rara? Iya, benar. Baik. Perkenalkan, saya Putri Aligizi yang akan melakukan konseling kepada kamu. Apakah kamu bersedia? Bersedia. Baik. Untuk saat ini bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Saat ini keluhan apa yang kamu rasakan? Saya kadang cepat lapar dan kalau lama tidak makan jadi agak lemas. Baik. Dari hasil pengukuran yang didapat ini berat badan kamu 45 kg ya, dan untuk tinggi badannya 162 cm. Lalu jika dihitung IMT kamu ini 17,18 kg per meter persegi. Ini termasuk ke dalam kategori gizi kurang ya, atau ada? Jadi kondisi saya kurang ya, Bu? Iya, berdasarkan IMT berat badan Rara masih berada di bawah normal, tapi nanti akan diperbaiki dengan pola makan yang sesuai ya. Jadi seperti itu ya, Bu, saya masih bisa perbaiki dengan pola makan. Iya, benar. Lalu untuk Lila, Rara ini 22 cm, ini juga masih kurang ya. Jadi perlu ditingkatkan lagi untuk pertumbuhan kami. Jadi nilai saya juga berpengaruh pada status gizi ya, Bu? Iya, Lila juga menjadi salah satu indikator gizi. Hasil Lila ini menunjukkan masih perlu perbaikan, sehingga perlu diimbangi dengan pola makan yang lebih baik dan lebih seimbang lagi ya. Baik. Sekarang saya ingin menanyakan untuk kebiasaan sehari-hari, biasanya makannya berapa kali ya? 2 kali dalam sehari, Bu. Nah, itu biasanya kamu sarapan apa enggak? Tidak selalu. Kalau untuk porsi makannya, biasanya dalam sekali makan, Rara ambil nasinya seberapa ya? Seberapa centong? Sekitar 1 centong nasi, Bu. Baik. Kalau untuk lauknya, Biasanya 1 potong sedang seperti ayam atau ikan. dan kalau sayurnya, Sekitar 1 sendok sayur, Bu. lalu untuk cemilan apakah biasanya cemilan? Sering ngemil, Bu, karena di rumah selalu ada snack. Makanan yang sering kamu konsumsi apa saja di rumah? Ada ayam, hati ayam, ikan patin, ikan bandeng, tahu, dan tempe, Bu. Lalu untuk sayur yang sering kamu makan apa saja? Sayur sop dan tumis sayur, Bu. Baik, kalau untuk buah-buahan bagaimana? Buah yang sering ada di rumah itu anggur, jeruk, dan kelengkeng. Baik. Selanjutnya saya ingin menanyakan untuk kondisi rumah, biasanya siapa saja yang menyiapkan makanannya? Ibu, Bu, tapi kadang kakak juga beli makanan matang. Baik, berarti di rumah makannya biasanya disiapkan oleh ibu dan kadang juga kakak ya? Iya. Untuk kegiatan sehari-hari biasanya lebih banyak di rumah atau di luar rumah? Lebih banyak di rumah, membantu orang tua dan menjaga keponakan. Baik, kalau di sekolah, Rara biasanya mengikuti kegiatan apa saja? Dulu saya ikut Paskibra dan PMR, Bu, sekarang sudah tidak. Baik, berarti saat ini aktivitasnya lebih banyak di rumah ya dibandingkan di sekolah? Iya, Bu, dulu saya cukup aktif. Baik, Rara, dari hasil pengkajian yang sudah kita lakukan, disimpulkan bahwa pola makan Rara ini masih perlu diperbaiki, terutama dari frekuensi makan yang masih 2 kali sehari dan kebiasaan ngemil yang belum teratur. Selain itu, aktivitas saat ini lebih banyak di rumah ya, sehingga kebutuhan energi perlu dipertimbangkan dengan asupan makan yang cukup agar berat dan berat badan bisa meningkat sesuai dengan usia remaja kamu ya. Baik, Bu, saya mengerti. Jadi memang perlu diperbaiki ya pola makan saya supaya bisa lebih sehat. Dan iya Rara, sekarang saya akan melakukan menjelaskan tentang kondisi kamu ya. Saat ini kamu kan memasuki usia remaja. Remaja ini periodenya dari 10 sampai 19 tahun. Nah, ini ada beberapa hal yang pasti akan berubah seperti fisik, emosi, dan sosial. Lalu untuk ciri-ciri remaja yang sehat itu berat badan dan tinggi badan sesuai usianya, aktif bergerak dan berolahraga, kemudian konsentrasi baik secara belajar, tidak mudah lelah, dan emosinya juga stabil ya. Lalu untuk aktivitas fisiknya, olahraga minimal 30 menit per hari. Contohnya bisa jogging, bersepeda,
cukup, tentunya minimal 8 sampai 9 jam per hari. Hindari begadang dan penggunaan gadget berlebih ya. Lalu hindari perilaku berisiko seperti merokok, alkohol, dan narkoba. Lalu untuk pola makannya ini harus makan 3 kali sehari ya. Kemudian untuk selingannya itu bisa 1 sampai 2 kali. Kan kamu tadi makannya cuma 2 kali, nanti ditinggalkan ya. Untuk konsumsi gizi seimbang, karbohidrat, nasi, roti, ikan. Lalu proteinnya ini jangan lupa ya, sayur dan buah juga sudah. Tadi minum air putih minimal 8 gelas itu. Kemudian batasi makanan cepat saji. Lalu untuk prinsip gizi seimbangnya ini, makanan bermakna, makan aktivitas fisik rutin, minum air cukup, menjaga kebersihan. Lalu untuk makanan yang tidak dianjurkan ini, makanan cepat saji, minuman manis berlebih, minuman kemasan, makanan instan, makanan tinggi gula, lalu makanan tinggi garam. Untuk makanan yang dianjurkan ini, karbohidratnya ini bisa nasi, roti, gandum, oatmeal. Untuk proteinnya bisa telur, ikan, ayam, tempe, dan tahu. Lalu untuk sayurannya ini bisa bayam, wortel, brokoli, dan lainnya ya. Lalu untuk buahnya jeruk, apel, pisang. Lalu untuk susunya, potongan susu juga jangan lupa, itu bisa dibuat proteinnya itu ya. Lalu minum air putih yang cukup. Ini ada cantuman usaha seperti burger gandum dengan isian telur, roti tahu, selada, tomat, dan minumnya bisa dengan jus jeruk. Lalu untuk selingan paginya bisa yogurt, potongan buah seperti strawberry, pisang, lalu granola. Untuk makan siangnya bisa nasi, ayam panggang, tempe panggang, dan brokoli. Lalu untuk selingan-selingnya bisa pisang, strawberry, susu ya. Untuk makan malamnya bisa sup sayur, isiannya bisa wortel, kimchi, dan lain. Kemudian bisa ditambah tofu, lalu itu nasi. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau makan 3 kali sehari itu wajib ya Bu, atau boleh kadang dilewatkan? Itu wajib ya, karena kan kamu ini isinya kurang, jadi bisa ditingkatkan agar berat badan kamu juga bisa seimbang. Selanjutnya di sini saya ada daftar bahan makanan bermanfaat. Ini agar menu kamu bisa lebih bervariasi lagi. Untuk karbohidratnya selain nasi kamu bisa menggunakan bihun, kemudian kentang, jagung, nasi merah, singkong itu. Lalu untuk protein lainnya selain ayam itu bisa ikan, kemudian telur, ada daging tanpa lemak. Lalu untuk protein nabatinya selain sayur dan daging itu bisa menggunakan seperti kacang-kacangan, lalu petai gitu. Untuk sayur ini kamu bisa pilih banyak ya, yang kamu suka atau tambah yang lain seperti wortel, brokoli, kimchi, bayam. Lalu untuk buahnya ini juga beragam, kamu bisa sesuaikan yang kamu suka juga. Ada duku, ada pisang, ada jeruk, lalu seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada buku foto makanan sebagai contoh aja untuk porsinya seberapa ya. Untuk nasi itu bisa porsi sedang dulu ya, seperti yang gambar B ini. Kemudian untuk protein nabatinya itu bisa pakai ikan, bisa pakai ayam. Kalau misalkan mau ayam bisa seperti gambar yang B juga ya, jadi tidak besar juga tidak kecil. Ya, untuk protein nabatinya itu bisa pakai tahu, tempe, kacang-kacangan seperti itu. Nah, di sini ada contoh tahu, bisa pakai yang
E ya, tidak besar, sedang, sedang. Nanti tidak perlu digoreng ya Bu itu untuk seperti tahu tempenya gitu. Kalau lebih baik jangan dulu ya, untuk mengurangi minyaknya. Jadi bisa diolah dengan dikukus, dibuat fermentasi atau marinasi. Kemudian untuk sayurnya, ini bisa pakai sop, ini bisa ambil 2 sendok sayur. Lalu nanti protein nabatinya seperti ikan atau ayam yang bisa kamu masukkan ke sini. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Tidak. Baik. Kalau begitu saya ingin memastikan apakah kamu sudah paham atau belum. Aduh, salah lali. Oh iya putih kira-kira. Oh ini loh Bu. Ini ditanyakan. Itu loh. Iya. Ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau untuk porsinya nanti saya harus seperti yang di gambar itu tadi ya Bu. Untuk gambar tadi dijadikan acuan saja ya, yang untuk porsi makanannya lebih seimbang, sehingga agar kebutuhan kamu juga terpenuhi seperti itu. Baik Rara, saya yakin sudah paham. Boleh saya kembali tanya ya? Coba Rara sebutkan makanan apa saja yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Makanannya seperti nasi, ayam, ikan, telur, tahu tempe, sayur, buah, susu, dan air putih Bu. Baik, benar sekali. Kalau makanannya dibatasi apa saja? Makanan cepat saji, gorengan, minuman manis, makanan tinggi gula, serta garam seperti snack kemasan. Baik, benar. Terakhir, bagaimana pola makan yang sebaiknya dilakukan? Makan 3 kali sehari, ditambah 1 sampai 2 kali selingan, lalu memilih makanan yang bergizi, seimbang, sesuai contoh gambar tadi. Baik, benar sekali. Saat ini Rara mencoba pola makan yang seimbang untuk membantu memperbaiki status gizinya agar lebih baik lagi ya. Itu saya mengerti. Apakah ada yang ingin Rara tanyakan lagi? Untuk saat ini cukup Bu. Baik, selanjutnya akan dilakukan pemotongan secara berkala. Apakah Rara bersedia jika dilakukan kembali? Baik Bu, saya